Banyak yang bilang Shamrock mata-mata pasukan revolusioner gara-gara di God Valley, Dragon nyelamati mereka berdua ini. Tapi apa iya? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan sedikit membahas aksi Dragon yang memumet dua anak merah ini di God Valley. Dan itu membuat banyak orang berpikir ataupun menduga jangan-jangan Shamrock ini adalah mata-mata pasukan revolusioner. Serius nih? Soalnya ya, sebelumnya orang-orang kan berkuar-kuar ya pada saat itu apakah Gunko pasukan revolusioner karena topinya seperti ini, sama seperti anggota ataupun kapten divisi daripada pasukan revolusioner. Dan ya, setelah segala cici-cuit yang berlalu terkait hal tersebut, terbuktilah bahwa ternyata Gunko itu adalah bawahan langsung dari Imu Bejir, bahkan bisa dimasuki oleh Imu juga kesadarannya. Ia terbantahkan kalau Gunko adalah mata-mata atau pasukan revolusioner. Dan sekarang ini ada lagi yang menyatakan kalau Shamrock itu mata-mata dari pasukan revolusioner. Ya, semua orang sibuk membahas hal ini. Yang mana ya, orang-orang pada berpikir bahwa Shamrock ini sebenarnya antek-anteknya Dragon, yang sebenarnya semua ini sudah direncanakan oleh Papi Dragon. Dimana ya, tentu saja ini akan membenarkan atau mendukung atau mengangkat juga pendapat kalau Dragon ini sebenarnya orang yang sangat pintar, orang yang sangat futuristik, bisa melihat masa depan begitu jauh karena telah menyiapkan segala hal yang ada di God Valley ini untuk di masa depan dia membuat pasukan revolusioner. Dan serius nih, apakah kalian berpikir Dragon sepintar itu, sefuturistik tersebut dengan berpikir hal demikian? Ingat loh, ini Dragon, Om Dragon. Namun ya, jika ternyata pada suatu hari nanti kita diungkapkan kalau emang Shamrock adalah antek-anteknya Dragon, ada banyak pertanyaan di sini yang harus dijawab oleh Oda Sensei. Pertama, kenapa Dragon sangat mewaspadai pergerakan dari Knight of God ini atau Holy Knight? Bukankah harusnya jika Shamrock adalah antek-anteknya Dragon, Dragon tidak perlu risau dengan pergerakan Holy Knight? Karena ya, jika emang Shamrock adalah mata-matanya Dragon, ya untuk apa Dragon sangat mewaspadai? Karena seharusnya informasinya gampang dicapai atau didapat karena Shamrock ada di sana. Dia si Gunko aja sampai menghormati Shamrock di sana seperti ketua ataupun apapun itu. Tapi kenyataannya Dragon tetap mewaspadai, bahkan sampai memasang ekspresi seperti itu ketika ia berbicara soal Holy Knight. Sehingga seperti yang aku bilang di video sebelumnya, insiden God Valley ini adalah insiden yang membuat Dragon sangat mewaspadai pergerakan dari Knight of God atau Holy Knight. Karena saat ini dia yaitu Dragon membawa anak-anaknya Garling, dan Dragon akan menyadari kemana dia pergi, kemana dia bergerak, kemana arah tujuannya, Knife of God bisa menghampirimu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, jika emang Shamrock adalah antek-anteknya Dragon, kapan itu terjadi? Maksudku, belakangan ini orang banyak berspekulasi tanpa melihat timeline. Sebut saja katanya Eustace Kid atau Kapten Kid ini yang saat ini di cosplay sama Demaro Black ada di God Valley. Woi, bagaimana ceritanya? Kid aja belum lahir di saat itu. Sebab saat ini umur Kid baru 23 tahun. Dan itu ya, kita nggak tahu apakah nambah atau berhenti. Sementara itu, insiden God Valley itu terjadi 38 tahun yang lalu dan Shanks aja itu masih bayi. Jadi pertanyaannya di sini adalah kapan Dragon merawat Shamrock dan jadikan sebagai mata-mata? Karena jika Shamrock adalah antek-antek Dragon, berarti Dragon di sini berhasil menculik Shamrock dan membesarkannya seperti Sabo ataupun Koala ataupun siapapun itu untuk dijadikan mata-matanya. Nah, itu kapan? Soalnya waktu Shanks kembali ke Marijoa, kita mendengar dari Shamrock cerita soal itu kepada Loki. Shamrock berkata kalau Shanks ini terlalu lama di dunia bawah atau hidup seperti rakyat biasa. Jadi membuat Shanks kembali turun ke dunia bawah atau tidak ikut jadi bangsawan dunia. Nah, dari pernyataan Shamrock itu menunjukkan bahwa Shamrock sudah lama menetap di Marijoa bahkan sebelum Shanks kembali ke Marijoa. Dimana itu kemungkinannya dari awal emang dia
dia besar di Marijoa. Ya, walaupun ya tidak ada kepastian, namun jika seperti itu, kapan Shamrock dirawat Dragon itu satu pertanyaan. Kapan Dragon melatih Shamrock untuk jadi mata-mata atau agen ganda? Maksudku, Shanks saja ditaruh peti, Luffy saja dibuang dalam tanda kutip. Apakah kalian benar-benar berpikir kalau Dragon ini yang umurnya masih 17 tahun merawat Shamrock dan jadikan mata-mata? Entahlah ya, tapi kalau emang iya begitu, maka kemungkinannya bisa menjelaskan hal ini adalah takdir. Ya, kita tahulah, kita harus ingat kalau di chapter yang lalu-lalu ada kalimat editor di akhir chapter yang mengatakan kalau semua takdir terhubung di sini. Tetapi ada satu hal kenapa aku merasa itu tidak mungkin, yaitu pernyataan Oda Sensei kalau Shanks itu adalah orang yang baik hati. Yap, waktu film Red saat itu muncul atau tayang di bioskop, saat itu juga Oda pernah menyinggung soal ini, bahwa Shanks yang ada di movie Red ini adalah Shanks yang sesungguhnya, atau bisa dikatakan Shanks adalah orang yang baik. Dan kenapa ada pernyataan seperti itu? Ya karena semua orang mulai berpikir juga, wah Shanks ini pengkhianat, wah Shanks ini jahat, wah Shanks ini cuman memanfaati Luffy. Nah, jika Oda mengatakan hal yang sebenarnya kalau Shanks itu baik hati, dan emang baik sih ya, dimana waktu saat bentrok dengan Bartolomeo aja kita melihat kebaikan dari Shanks itu, padahal Bartolomeo sudah membakar benderanya, cuman ya bapaknya Usopp menembaknya dengan brutal. Dan kita juga dikonfirmasi ulang bahwa ternyata yang membuat Kid buntung itu bukan Shanks, tapi ternyata itu adalah ulah dari Ben Beckman. Lalu saat bentrok dengan Kid di Elbaf, Shanks sempat menanyakan dulu kondisi dari Kid ini apakah memungkinkan baginya untuk saling bentrok. Ya, walaupun ya pada akhirnya kita melihat sisi sadis dari seorang Shanks ini. Dan itu pun ditunjukkannya karena Shanks menganggap kalau teman-temannya atau wilayah yang ia sukai itu terancam rusak karena Kid. Tapi intinya sejauh ini ya Shanks ini emang seperti orang yang baik. Maksudku, ya udah biar Shamrock aja yang jahat gitu ya. Dengan kata lainnya, menurutku dengan adanya Shamrock dibuat oleh Oda Sensei itu sebagai versi jahat daripada Shanks ini. Bro, di Elbaf ini kita baru melihat Shamrock, kita tahu dia sekejam apa. Dia menusuk Loki dengan begitunya dan juga menyarankan Summer untuk memainkan permainannya untuk segera mengambil Elbaf. Yang mana kita tahu ya permainan itu adalah menculik anak-anak dan juga memainkan drama antara anak dan orang tua. Bro, itu kejam. Hal-hal yang kita tidak lihat daripada Shanks ini ada di Shamrock. Jadi dengan begitu bagaimana jika ya itu tadi ya, dua kembar ini terbagi dua takdir yang saling berlawanan. Mulai dari mereka kecil yang satu hidup di dunia bawah sebagai bajak laut, sementara yang satunya hidup dengan keglamoran dan terawat sebagai bangsawan dunia. Mereka ditakdirkan berlawanan. Tapi tetap saja sih, ini kan masih kemungkinan ya, masih ada juga kemungkinan kalau semisal dua saudara ini berada di jalan yang sama. Maksudku, sama-sama orang yang baik gitu ya. Apalagi jika keduanya sama-sama berurusan dengan Kurohige. Jujur aja ya, sebenarnya diriku paling penasaran kalau Shamrock ini ketemu dengan Kurohige dibandingkan Shamrock ketemu Luffy. Kalau ketemu Luffy ya paling cuman salah sangka atau mungkin Luffy sadar kalau itu bukan Shanks dari hakinya atau semacamnya. Cuman iya, kalau ketemu Kurohige, Shamrock dan Kurohige bertemu dan ternyata Kurohige mengenalnya atau tahu juga kalau Shanks punya kembaran, tentu saja ini bisa jadi plot yang sangat menarik karena ini akan menegaskan kalau ternyata hubungan di antara keduanya ini ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Apalagi ya mereka ini sama-sama ada di God Valley. Tidak mungkin sesuatu seperti ini kebetulan. Maksudku, ini bisa jadi plot kedepannya sebagai bentuk bentrokan di antara mereka. Ya, maksudku, dalang dibalik kerusuhan di God Valley ini itu adalah ibunya Shanks dan Shamrock.